Gini, Al-Quran itu datang belakangan. Betul. Nah, sudah lebih dulu ada Injil, sudah lebih dahulu ada Taurat. Ya betul. Nah, sekarang kita begini, apakah Al-Quran itu datang sebagai yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Al-Quran mengatakan iya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Padahal isi Al-Quran itu berbeda. Dengan Injil, dengan Taurat beda jauh. Ya dong. Masa ganteng ini nggak bi? Nah, gini kan ganteng. Ya, silakan. Pak Erik, silakan Pak Erik. Gini Iris ya. Pertama-tama Iris, saya ingin menanggapi pernyataan kamu tadi kan. Kamu bilang gini ya, yang belakangan palsu gitu ya. Gini. Ya, jelaskan dulu. Gini. Al-Quran itu datang belakangan. Betul. Nah, sudah lebih dulu ada Injil, sudah lebih dahulu ada Taurat. Ya betul. Nah, sekarang kita begini, apakah Al-Quran itu datang sebagai yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Al-Quran mengatakan iya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Padahal isi Al-Quran itu berbeda. Dengan Injil, dengan Taurat beda jauh. Nah, sekarang kalau ada uang, kita bicara tentang uang atau apa sajalah. Ya. Dia datang terlebih dahulu. Nah, biasanya yang palsu-palsu itu datang kemudian. Contoh nih, ya kan? Honda memproduksi Suprafit. Nah, kemudian yang palsu-palsu akan memproduksi Superfit. Nah, saya dulu juga terkecoh. Zaman-zaman kita sekolah kan, saya pikir ini motor Suprafit. Ternyata setelah saya dekati, Superfit. Nah, ini KW-nya begitu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan kitab. Saya dengar. Jadi Al-Quran datang belakangan, ngakunya sebagai kitab yang menyempurnakan. Tapi ternyata bukannya menyempurnakan, malah mengacau balaukan, Bang, mengacau balau. Silakan. Silakan. Oke ya. Kamu jawab ya pertanyaan saya. Mana duluan Injil sama Taurat? Mana duluan Injil sama Taurat? Duluanan Taurat. Nah, berarti Injil juga palsu dong, KW. Enggak nentu. Apakah Injil mengatakan bahwa Taurat palsu? Berarti Injil juga palsu dong. Karena duluan Taurat, berarti Injil palsu. Tidak semua yang datang duluan mengatakan seperti itu, kecuali kita dapatkan kontradiksi di dalamnya. Kata kamu yang duluan kan Taurat dan Zabur. Artinya Injil juga palsu karena lahir setelah Taurat dan Zabur. Kalau kita dapati di dalamnya kontradiksi atau saling bertentangan, maka itu bisa kita katakan palsu, begitu. Kedua ya. Sebentar dulu, betul atau tidak yang saya katakan? Iya, udah itu sudah selesai. Islam kan tidak ada nama Muhammad dalam Taurat atau Injil gitu kan? Ya, ada nggak? Gini loh. Yohanes 16, 12 sampai 15 itu merujuk pada siapa? Coba silakan Anda baca. Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa yang Bapa punya. Adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, pertanyaan saya, Yohanes 16
12 sampai 15 itu ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Itu kan sudah tertulis roh kebenaran. Iya, ditujukan kepada siapa? Roh kebenaran. Ya siapa orangnya? Roh kebenaran bukan orang itu, roh kebenaran. Iya siapa? Ini yang akan datang ini siapa? Roh Kudus. Ya siapa? Kok siapa? Roh Kudus kok siapa? Gimana sih ini orang ini? Iya Roh Kudus siapa yang akan datang itu? Yang akan memberitakan kebenaran itu siapa? Yang jelas itu kan diutus oleh Yesus, betul? Iya siapa orangnya? Autor Anda mau ngemis bahwa itu Muhammad gitu? Saya ingin pertanyaan dulu siapa orangnya? Jawab dulu. Ya sudah, ginilah biar kita tidak debat kusir. Anda ingin mengatakan bahwa yang diutus oleh Yesus itu Muhammad gitu? Bukan begitu, jawab dulu. No. Yohanes 16, 12 sampai 15 ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Kan sudah dibilang tadi roh kebenaran, ya kan? Atau Ya, roh kudus itu akan siapa roh benar itu? siapa? Iya. Roh Kudus, sudah dibilang siapa Iya, Roh Kudus? di sini Tanya lagi kan. siapa lagi? Siapa lagi? Ini gimana sih share ini? Oke ya. Di sini dikatakan tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya berarti dia akan berkata. Berarti ada sosok loh. Nah kan? Coba Dan baca dia akan pelan-pelan. memberitakan. Coba dimulai dari Dia ayat akan pertama. mengatakan sesuatu. Coba dimulai dari ayat pertama pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Berarti ini berkatakannya kan? Tetapi Mu di situ siapa? Mu di situ siapa? masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Iya, mu di situ siapa? Saya nggak tahu. Wah, Saya malah bertanya Mana tadi. ini? Ini kan kita kalian. Ini kan Oke, kita saya jelas, saya kalian. bantu, saya bantu. Bertanya. Saya bantu. Mu di situ adalah murid-murid yang Yesus sedang berbicara kepada mereka. Lanjut. Oke. Hmm. Nah, tetapi kan sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oke, Tetapi kamu di situ apa- masih apa merujuk beribadah? kepada murid-murid. Lanjut. Ya, Hmm. kan? Nah, kan? Ia datang yaitu roh kebenaran. Nah, ia datang, yaitu siapa? Dia tahu sih ini kitab kalian. Enggak, tertulis di situ tadi. Ia datang, yaitu siapa? Saya nggak tahu. Saya Saya nggak tahu gimana nih. Saya bertanya. Ini kepada gimana kamu, nih? Aduh, tolong jelaskan. ya nggak tahu. Ini Ini gimana sih? siapa? Sebentar. Ia datang, yaitu roh kebenaran, betul nggak? Iya. Nah, jadi yang akan datang itu roh kebenaran, betul nggak? Iya siapa? Iya, bukan Muhammad. Gimana? Iya saya bukan Muhammad. Yang saya tanyakan menurut Edi siapa ini? Loh, Kan kok sudah bisa jawab? dibilang Eri Ranggung roh kebenaran. Iya roh kebenaran itu siapa? Pasti ada Roh sosoknya kan? kebenaran kok siapa? Gimana sih? Allah itu siapa? Oke, sekarang saya tanya. Allah itu siapa? Apa? Siapa Allah itu? Muhammad itu siapa? Manusia? Iya, siapa Muhammad? Manusia seorang rasul Siapa dan Muhammad nabi. itu? Seorang rasul dan nabi. Iya, siapa Muhammad itu? Tahu? Sudah saya katakan seorang Iya, rasul siapa dan nabi. Muhammad itu? Siapa? Utusan Allah. Iya, siapa Muhammad itu? Siapa apa? Anda kan sudah tanya sama saya, siapa roh kebenaran? Ya roh kebenaran. Dia Gini ya. adalah roh kebenaran. Oke. Itu merujuk kepada roh yang daripada surga yang akan memberitahukan kepada murid-murid tentang kebenaran, yaitu Roh Kudus yang datang daripada surga, Nah, sekarang kalian umat Islam, terutama Nandar dan kawan-kawan, kan sedang berhalusinasi bahwasanya itu adalah Muhammad. Saya turuti dulu kemauan kalian. Saya tanya, roh itu diutus oleh siapa? Saya nggak Sebentar. mengatakan ini Menurut untuk ayat Muhammad. itu, roh itu yang diutus saya oleh siapa? tanyakan ini ditujukan kepada siapa sosok yang dituju. Itu aja. Udah dibilang roh kebenaran. Roh kebenaran siapa? Roh kebenaran itu siapa? Ya roh kebenaran itu yang akan datang menginsapkan Iya, siapa manusia, orangnya ini? supaya menyadarkan mereka bahwa mereka percaya, terbuka mata hati mereka percaya kepada Yesus seperti itu. Itulah roh kebenaran. Di sini saya ulangi lagi ya. Saya bacakan lagi ya. Dia akan berkata dari kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus Artinya orang ini akan berkata-kata.
akan Roh mengatakan kebenaran hal itu. Wah, roh Nah, kebenaran siapa itu. orang yang akan berkata kebenaran ini? Ya, Siapa lanjut, orangnya? lanjut. Roh kebenaran Siapa? itu akan berkata-kata. Lanjut lagi. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, artinya ada seorang yang mendengarkan, ada Terus? sosok kan, Terus? dan ia akan memberitakan, artinya ia akan memberitakan segala sesuatu kan, Terus? kepadamu, kepada seluruh orang-orang kan. Nah, kepadamu apa yang Bapak punya, berarti dari Bapak. Nah, kan dari Bapak adalah aku punya kan. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Stop dulu. Ada sosok. Ya, gimana? Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, betul? Betul. Oke, artinya yang akan diberitakan oleh roh kebenaran tadi, sosok yang akan memberitakan tadi itu didapatnya dari Yesus, betul? Iya, betul. Oke, nah sekarang gini, kami kan orang Kristen sudah mengatakan bahwa itu berbicara mengenai Roh Kudus, roh kebenaran. Nah, kemudian Anda orang-orang Islam diwakili oleh Erik Ranggung, itu adalah tentang Muhammad, betul? Saya belum mengatakan. Iya, Itu tapi kan maksudnya. maksud Anda ke arah situ kan? Anda mau mengatakan itu Muhammad kan? Iya. Oke, berarti Anda percaya bahwa Muhammad itu utusan Yesus? Bukan. Nah, ini namanya standar kan? Ini dari Bapak. Loh, ini bagaimana? Oke, berarti Muhammad diutus oleh Bapak. Oke. Ini gimana? Nah, ini sebentar. Anda percaya bahwa sebentar kita turun gini teman-teman, gini. Kita biar nggak debat kusir ya. Kita turuti dulu maunya orang Islam. Berarti Muhammad diutus oleh Bapa di sorga. Diutus oleh Allah. Bapa di sorga. Saya nggak tahu itu Bapak surga apa Nah, namanya. kan ini gimana? Makanya kalian itu gini loh. Kenapa sih kalian itu tidak berdiri di bawah kaki sendiri? Ini Tuhan kami, Bapa di sorga. Anda klaim itu Allah, ini gimana ini? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan jelas bahwasanya Allah tidak punya anak. Hampir-hampir saja langit terbelah karena ucapan kalian itu, betul? Betul nggak? Terus kenapa sekarang kalian mengemis-ngemis bahwasanya Bapak di surga yang mengutus Yesus? Mengutus Muhammad? Jangan lari kemana-mana. Ini gimana sih, ini sudah saya turuti. Temanya. Saya sudah turuti kemauan kamu. Katanya Muhammad diutus Bapa di surga. Anda bilang Allah itu Bapa di surga, sementara Al-Quran mengatakan Allah bukan Bapa dari siapapun. Gini ya. Sebentar, saya mau turuti. Allah punya anak nggak? Sebentar. Allah punya anak nggak? Enggak. Jangan lari kemana-mana. Terus kenapa kalian mengemis-kemis bahwasanya Bapak di surga itu Tuhan kalian? Kemana-mana. Ini tema yang Emang mereka ini nggak punya Tuhan sebenarnya. Oke ya. Gini ya. Tuhan kalian itu orang Tuhannya bangsa Quraisy yang disembah oleh pagan Quraisy. Oh, gimana malah ngemis-ngemis? Gini ya, gimana? Gini ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Stop ya. Nah, apakah Paulus berkata semua perkataannya dari Yesus? Apakah Yohanes semua perkataannya dari Yesus? Apakah yang lainnya berkata semuanya perkataan Yesus? Sedangkan di situ berkata Paulus, ini menurut saya. Artinya nggak kena Edis. Ini kelalu juga kepada Paulus. Oke, baik, saya turuti. Jadi mau kamu itu adalah Muhammad gitu ya? Nah, ini saya jelas ini. Iya, nggak apa-apa, saya turuti dulu, Erik. Dengar. Oke lah, saya turuti mau kamu dulu. Sebentar. Aduh, pelan-pelan. Turunkan dulu ya. Turunkan dulu tensinya, pelan-pelan. Oke. Jadi begini, saya mau turuti dulu narasi kamu ya. Jadi itu berbicara tentang Muhammad, di mana Muhammad tidak berbicara mengenai berasal dari dirinya sendiri, betul? Betul? Iya. Oke, baik. Oke, karena tertulis di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, betul?
Betul. Tidaklah apa yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi menurut apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Ini sesuai kan? Oke, artinya Ia setiap akan sebentar. memimpin kamu dengan petunjuk kebenaran. Pelan-pelan. Ia tidak akan Artinya berkata-kata pada artinya semua dirinya yang sendiri. diucapkan Muhammad itu berasal dari wahyu, betul? Iya. Oke. Kalau dalam Al-Quran kecuali hadis. Oh, berarti yang diucapkan Muhammad dalam hadis bukan berasal dari wahyu. Yang maksud Allah itu ialah segala sesuatu. Nah, Al-Quran itu kan saya turut Al-Quran setiap saya turuti kemauannya. Di saat itu pula dia ngeles. Ya, gimana? Ternyata Edis kalah debat sama saya. Ternyata. Jadi yang Anda maksud Muhammad itu berkata-kata bukan dari hawa nafsunya tapi dari wahyunya, itu yang ada dalam Quran. Apa? Oke, baiklah, karena Anda tidak menyimak, baik kita kenaikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Kita sudah turuti loh kemauan mereka ya. Bagaimana mereka mengais-ngais bahwasanya Yohanes 16 itu berbicara tentang Muhammad. Saya turuti. Sampai sejauh mana mereka akan memegang omongan mereka gitu. Saya turuti kemauannya. Ternyata setelah ditelusuri berbelat gitu loh. Yuk, silakan yuk kepada muslim yang lain yuk. Saya kasih kesempatan kepada kalian. Mari kita berbicara mengenai apa yang selama ini kalian klaim ya, bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil, bahwasanya Injil Yohanes pasal 16 berbicara roh kebenaran itu tentang Muhammad, bahwasanya di situ dia tidak berbicara dari keinginannya sendiri. Saya turuti. Ayo, saya turuti. Sampai sejauh mana kalian akan memegang klaim-klaim kalian itu? Apakah kalian sanggup memegang klaim kalian itu ya? Mari, ya silakan teman-teman muslim ajukan permintaan naik. Ayo kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada. Sekali lagi teman-teman ya, tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Anugrah Anantara. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Iya, Anugrah Anantara. Muslim bang? Siap, muslim bang. Ya, silakan bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Mana kamera Anda bang? Anugrah? Ya bang. Iya. Siap. Ya, silakan. Anugrah Anantara. Silakan. Bang, sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya saya muslim, tetapi saya tidak punya cukup ilmu yang dalam terkait agama. Terus kenapa Anda nekat naik kemari? Bang, begini bang. Kalau dalam Islam itu situasinya kan ada namanya silaturahmi. Kalau misalnya saya ada niat untuk silaturahmi sama abang, kemudian abang juga misalnya tidak bersedia, nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak apa-apa bang, tapi masalahnya ajaran Islam tidak begitu. Ya gimana bang kalau ajaran Islam? Yang abang pahami gimana? Oke, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda kurang ilmu kurang wawasan, kurang pengetahuan tentang agama Islam kan. Makanya saya kasih tahu apa agama Islam sebenarnya. Nah, di dalam agama Islam, ya, Anda itu tidak boleh berteman kepada orang selain daripada orang Islam. Setuju? Begini bang. Nah, kan tadi udah ngomong, saya tidak punya pengetahuan tentang agama Islam. Sekarang Anda malah ngeyel. Mana sih ini? Bang, di dalam agama Islam, Anda itu kalau ketemu orang Yahudi dan ketemu orang Nasrani, jangan ucapkan salam kepada mereka. Bahkan Anda itu diperintahkan untuk mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Ya. Tapi kan begini bang, kita kan sebagai manusia kan punya persaudaraan sesama manusia gitu bang. Nah justru jadi, itu artinya ajaran Islam bertentangan dengan hati nuranimu, betul nggak? Sebenarnya tidak juga bang. Duh, gimana sih ini orang? Bang, gini. Ini Muhammad nih, oke? Sebagai sosok yang kalian harus patuhi, taati, ikuti. Apapun yang dikatakan dia nggak boleh kalian bantah, betul? Yes. Nah, Muhammad bilang dalam sebuah hadis,
Janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Tetapi Bahkan kan bukan jika berarti, kalian Bang, bertemu, bukan jika berarti kalian kita jumpai, sebentar Bang, jika kalian jumpai mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Oke, mungkin itu mungkin satu sisi Bang, tapi kita juga setahu saya dalam Islam juga itu kita diajarkan ada namanya hablum minanas, hablum minallah. Jadi ada hubungan kepada yang Sang Pencipta, kita juga Iya, bisa itulah membangun hubungan kalian kepada sesama manusia. Hubungan kalian kepada orang Nasrani dan Yahudi, jangan ucapkan salam kepada mereka, Oke, jangan kalau jadikan mereka teman. Kalau ketemu dengan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Sekarang begini Bang, saya tahu Bang, hati nuranimu, ya, di dalam hati nuranimu, Anda menolak itu. Ini nggak benar ini ajaran, makanya Anda menolaknya. Coba Ya kan, makanya gimana? begini, Bang. Saya bilang begini. Agama itu sebenarnya setelah keyakinan, Bang, ya. Artinya sama halnya seperti Bang Edi sini meyakini agama Kristen sebagai Justru jalan. Anda tidak meyakini ajaran agama Islam. Ini, Kalau Bang. Anda meyakini ajaran agama Islam, Anda harus lakukan itu, terapkan itu. Setiap Bang, tidak ketemu boleh, Bang, dengan seperti orang itu, Yahudi Bang. dan Nasrani, harus kalian desak ke jalan yang sempit. Nggak boleh seperti itu, Bang. Kalau Bang Edi itu mendominasi terus. Santai aja Bang, kita pelan-pelan saja diskusi. Anggaplah saja kita berteman sebagai manusia Bang, gitu aja Bang. Oke, coba Tidak usah- silakan. Gini aja, perlu nggak kira-kira saya tunjukkan kepadamu bahwasanya apa yang saya katakan tadi itu adalah benar, bahwa Anda itu diwajibkan untuk melakukan hal yang demikian ketika bertemu dengan Yahudi dan Saya Nasrani. tahu Bang, yang saya tahu agama saya mengajarkan untuk menjaga hubungan sesama manusia. Itu aja. Makanya saya sekarang berusaha Di untuk menjaga mana? Oke, gini, ada Al-Quran di situ nggak? Ada Al-Quran di situ nggak? Itu diajarkan untuk menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Inilah, gimana? Dia tadi di awal sudah datang, Bang. Saya nggak ngerti tentang ajaran agama Islam. Sekarang berubah, dia jadi ngerti ajaran agama Islam. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Gini Bang, artinya kalau mau diukur takaran keahliannya Bang, gini Bang, dengar dulu Bang. Kalau mau diukur takaran keahliannya antara saya mungkin memahami agama saya dengan Bang Edis memahami agamanya, mungkin Abang Edis ini lebih kuat pemahamannya. Saya mungkin ya saya akui saya mengaku beragama Islam, tetapi secara totalitas itu saya tidak mempelajari secara total. Nah, sekarang saya memberitahu kepada Anda, kenapa Anda ngeyel? Tidak ngeyel Bang. Oke, sekarang Anda akui nggak bahwa Anda tidak mengerti ajaran agama Islam? Tidak mengerti secara dalam, tapi saya Oke, meyakini, sekarang ya. kalau misalnya saya beritahu bahwa ajaran Islam adalah yang demikian tadi, Anda mau membantahnya? Iya, tapi Nah, menurut kan saya ini mulailah berakrobat. Bang, ajaran agama Islam, gini aja dah, saya tunjukkan saja ya. Saya tunjukkan saja nih. Saya tunjukkan. Nih, sebentar ya. Sebentar ya. Biar Anda mengerti nih. Biar Anda mengerti apa itu ajaran agama Islam. Tolong sabar dulu nih ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana ajaran agama Islam yang sebenarnya. Yang selama ini Anda tidak pernah tahu. Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda dan nanti saya minta Anda untuk membacanya ya. Saya minta Anda untuk membacanya. Sebentar ya Bang ya. Sabar, saya tunjukkan dulu hadisnya kepada kalian. Ya. Begini aja Bang, kita diskusi yang ringan-ringan saja Bang, tidak usah terlalu jauh kita masuk ke sana. Ini selesaikan dulu. Anda mau jadi orang muslim. Betul. Anggap saja begini, saya Anda mau jadi sekarang orang ini muslim? lagi mau bercerita kepada Abang untuk mendapatkan ilmu. Simpel aja Bang, tidak usah terlalu Loh, berat sebenarnya. kenapa Anda ketakutan ketika saya ingin menunjukkan ajaran agama Islam kepadamu? Kenapa? Sebenarnya tidak Bang, saya tidak ketakutan dengan Oke, itu Bang. bagaimana kalau saya tunjukkan bahwa yang saya katakan tadi itu memang benar ajaran agama Islam? Bagaimana? Gimana Bang? Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Saya balikkan kamera saya dulu sebentar Bang. Ini Bang ya. Saya tampilkan dulu. Ini udah sering Bang saya katakan. Tapi banyak orang Islam nggak percaya ini. Nih. Ya, tidak boleh mendahulukan salam kepada non-muslim. Sebagaimana hadis berikut nih. Nih Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani.
Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Dalam hadis-hadis yang lain, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda kenapa tidak mau melaksanakan ajaran ini karena bertentangan dengan hati nuranimu? Anda kan nggak mau melaksanakan ini karena ajaran ini bagimu ini aneh ajaran, betul kan? Betul nggak? Ya, betul. Oke, sekarang kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad, tetapi di detik yang sama Anda mengatakan ajaran Muhammad itu aneh? Coba, Oke. silakan. Oke Bang, ini kalau terus terang kalau soal hadis ini Bang, saya baru tahu sekarang Bang. Terima kasih ya Bang sudah ingatkan saya soal ini. Makanya saya tahu Anda Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran agama Islam, di detik yang sama Anda akan meninggalkannya. Gimana sih? Oke, Coba. oke. Apakah Anda masih mau mengikuti Muhammad? Sejauh ini Bang, apa namanya potongan hadis ini Bang belum. Itu kan ini. Bang, gimana, Bang, Nggak kita boleh bicara, begitu Bang? loh, Bang. Gini loh. Anda mengatakan Anda pengikut Muhammad. Anda mengatakan Anda Muslim. Ajaran agama Islam, kalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada orang Islam yang melakukan ini sekarang, Bang. Nggak ada. Coba. Iya. Sekarang gimana? Masih pengen mengikuti ajaran agama Islam? Bang, potongan hadis ini Bang belum cukup syarat untuk Nah, membuat- mulailah sudah mulai. Aduh. Gimana sih Bang? Aduh. Anda ini saya beritahu ajaran agama Islam, tapi Anda sendiri menolaknya. Ini bagaimana? Saya ngomong juga sedikit Bang. Saya ngomong juga Bang sedikit. Bisa Bang? Silakan. Oke Bang. Nih, Pertama, makanya udah Bang, saya bikin nih. Mustahil seseorang menjadi Muslim, tapi di saat yang sama tidak menjadi memusuhi Yahudi dan Nasrani. Edis TV itu. Gimana itu? Masih Anda membantah itu? Coba Bang, abang yang baca dah. Coba baca yuk. Baca. Sudah Bang. Baca. Oke Bang, bisa saya ngomong Bang? Bisa Ya, Bang? silakan dibaca dulu, baca dulu. Mustahil seorang menjadi Muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Iya. Silakan. Oke Bang, itu Bang. Itu satu sisi yang berbeda Bang ya. Karena saya baru dapat informasi ini dari Abang, terus terang saja. Tetapi Iya. keyakinan saya di agama saya Bang, itu ada namanya hubungan itu dijaga antar hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama manusia. Nah, sesama manusia ini kan konteksnya luas Bang. Tidak mesti sesama Islam, tapi dengan semua golongan, semua ras, semua agama Bang. Itu juga Oke, kita ada jaga. Al-Quran di situ? Saya sekarang, saya bilang begini Bang, saya secara terlek Bang tidak begitu memahami, tetapi yang saya dapat ajaran dari kecil itu Bang, untuk menjaga hubungan itu memang itu kita diwajibkan Bang. Makanya kenapa saya nekat masuk ke rumah Abang, sebenarnya karena saya juga lama mengikuti sebenarnya live Abang, makanya saya agak tertarik. Kenapa saya tertarik? Bukan berarti kemudian saya tertarik untuk masuk ke agama Kristen Bang, tetapi karena saya tahu bahwa agama Kristen ini juga adalah ciptaan dari Zat yang Maha Kuasa Bang. Entah mungkin kalau di Kristen disebut Tuhan Yesus atau Bapa di surga atau Roh Kudus, mungkin bagi kami Allah Subhanahu wa taala itu kan bagi kita itu kan beragama kan sumbernya cuma satu yang di atas Bang kan. Cuman penamaannya setiap agama itu berbeda-beda. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa juga pengen tahu sebenarnya. Tidak salah dong kalau Oke. misalnya saya mau. Sekarang gini aja, Bang. Mengetahui Kristen seperti apa, Taurat seperti apa, perjalanan nabi-nabinya seperti apa, tidak salah kan Bang. Oke. Sekarang gini aja. Persoalan kebenaran itu kan Bang cuma milik yang di atas Bang. Kita sebagai manusia hanya menjalani tugas kita sih cuma satu Bang, menjaga hubungan sebagai sama manusia di dunia, kemudian berlaku adil dan baik kepada siapapun, kan cuma itu Bang. Persoalan kebenaran Bang, tidak ada satupun yang bisa mengklaim, apakah Bang Edis, Bang siapapun tidak bisa mengklaim kebenaran Bang, karena kita semua punya hakikat sebagai manusia yang sama. Bagaimana caranya kita mau mengklaim kebenaran? Bahwa Kristen kita paling benar, bahwa Islam kita paling benar, sementara semua agama ini produknya dari satu yang di atas Bang. Bisa saya jawab? Kita kan sebenarnya ini menyembah satu yang di atas Bang. Beda Bang. Bang, seandainya kita itu punya Tuhan yang sama, hari ini saya Kristen, besok saya Islam Bang. Rabu hidup.
Kamis Konghucu bang, gitu loh. Kalau kita punya nggak sama bang. Yang kita Bang, begini, Bang. pertuhankan itu beda. Sekarang begini. Ideologis juga Bu, kalau Abang Oke, katakan saya seperti tanggapi itu, dong. Saya tanggapi dong. Tadi kan Anda sudah bicara panjang lebar. Saya tanggapi ya. Boleh? Oke. Gini. Pertama-tama, Islam itu bukanlah apa yang keluar dari hati nuranimu. Islam itu bukanlah apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Islam adalah apa yang Quran katakan, apa yang hadis katakan. Betul? Nah, jadi Anda harus bisa membedakan ajaran agama Islam dengan ajaran yang berasal dari pemikiranmu. Nah, sekarang ada Al-Quran di situ? Saya tidak ada. Nah, pantesan Anda ngomong yang ngelantur kemana-mana. Di dalam Al-Quran bang, di dalam surat At-Taubah. Nih, saya tunjukkan suratnya lagi bang. Saya tunjukkan suratnya lagi. Kalau kita ngomong tuh pakai dalil bang. Pakai dalil bang. Ya, nih. Nih, saya tunjukkan dalilnya nih. Saya tunjukkan dalilnya. Bagaimana Al-Quran memerintahkan Anda kepada orang muslim. Nih, saya tunjukkan. Saya balikkan lagi kamera saya. Nih bang ya. Ini kemarin ini sudah ada yang minta ayat-ayat ini dihapus bang. Tapi sayangnya umat muslim marah-marah. Nih. Bentar ya. Coba bang baca nih. Ini surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-29 ya. At-Taubah 29. Coba baca bang. Baca. Agak buram bang, agak buram. Ini terang banget loh, buram apanya, yuk. Ya, oke lah, paham. Yuk baca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Bang, Oke, sebentar. Ayat ini mau Anda laksanakan atau hanya jadi pajangan saja? Coba ayo. Saya pakai interpretasi logika saya bang ya. Ya bang ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Nah, itu kan maksudnya berarti secara umum ya, itu termasuk juga memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhannya Kristen misalnya, atau Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, ya. Bang, ini yang tidak beriman kepada Allah, bang, bukan tidak beriman kepada Yesus. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya. Apakah saya beriman kepada Allah, bang? Agama Islam, bang. Ini kan sebentar, bang. Saya beriman kepada Allah nggak? Ya, apapun namanya, bang. Aduh, sebentar dulu, bang. Apakah saya beriman kepada Allah? Itu kan bang pasti punya Tuhan juga kan, bang? Bang, sebentar saya tanya. Apakah saya beriman kepada Allah? Kalau versi kita Islam adalah Allah, mungkin abang versinya lain di agamanya abang. Berarti Yesus itu Allah menurut Anda? Bang, Anda diperintahkan oleh Al-Quran untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul? Betul. Oke, saya beriman kepada Allah nggak? Penamaan Allah itu kan untuk Tuhannya agama Islam kan? Oke, berarti Allah itu dalam agama lain Yesus gitu? Ya bisa jadi, bisa saja. Oh, kan? bisa jadi. Bisa jadi katanya berat. Wahai Ustadz Adi Hidayat, sampai kapankah Anda bersembunyi? Sampai kapankah Anda tidak menanggapi tanggapan saya sehingga orang-orang muslim yang awam ini, Anda bayangkan nih, ada seorang muslim yang mengatakan bisa jadi Allah itu Yesus. Ngeri, saudara-saudara ini paham Islam Anda ini sudah harus dibawa ke bengkel. Ini Anda sudah berbahaya, ini akidahmu ini kalau begini caranya. Dengar dulu bang, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena semua agama itu bang, itu memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti mereka menyembah Tuhan, ya kan? Iya, masalahnya beda-beda, Bang. Yang kita tahu itu kan cuma satu yang di atas, Bang. Kita ini kan sebenarnya gini, Bang. Tuhannya orang Hindu sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Kenapa, Bang?
Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Namanya berbeda. Iya, sosoknya beda nggak? Feeling saya sama. Sama katanya. Waduh, berat ini saudara-saudara, feelingnya sama. Ini feelingnya. Ini kalau kita ngomong agama dengan feeling ini Bang, sebentar Bang. Ketika ini sebentar lagi saya mau tutup acara ya. Sebentar lagi saya mau selesai. Gini Bang, sedikit. Gini. Bang, sedikit gini. Sedikit Bang, sedikit. Anda kan masih ngeyel, Bang. Anda kan masih ngeyel. Bahwa gini Bang, saya tunjukkan bahwa Tuhan Anda Allah dengan Tuhan kami itu nggak sama. Kita diskusi pakai logika saja. Kasih turun kitabnya. Kita diskusi pakai logika sebagai manusia. Kasih turun kitabnya. Kasih turun. Ya, nggak usah baca kitab, nggak usah baca hadis, nggak usah baca Bebel. Kita diskusi pakai logika saja tentang manusia. Kita bicara tentang penyembahan kepada Masalahnya agama Islam itu bukan dari logika Anda. Agama Kristen itu bukan dari logika Anda. Kristen itu sumbernya, Bang. Kristen sumbernya Bible. Islam sumbernya Al-Quran. Saya yakin mengajarkan supaya berakal, supaya menggunakan pikiran dalam beragama, Bang. Oke, sekarang bagaimana ajaran agama Islam, Bang ya? Nih. Jadi caranya stop, simpan dulu Bibelnya, Bang, simpan Al-Qurannya, simpan yang. Oke, baik, kita simpan Al-Quran, kita simpan Bible ya, teman-teman ya. Nih. Sekarang kita punya pikiran, Bang. Oke, nih Bang ya, nih Bang. Ini ajaran agama Islam, Bang ya. Tolong Abang dengarkan baik-baik. Ini ajaran agama Islam. Nih ya, sabar ya Bang ya. Siap ya Bang ya, tolong jangan dipotong nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Itu serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, itu Bang, itu ajaran agama Islam. Gini Bang, saya beragama Bang menggunakan logika, ya. Saya secara kebetulan dalam konteks keimanan saya meyakini Islam sebagai. Abang nggak percaya sama Al-Quran lagi Bang? Percayalah Bang. Percaya sama Al-Quran. Coba Abang baca ini. Coba baca abang baca ini. Coba. Bisa nggak baca ini? Ini di dalam surat An-Naba ayat 33. Waqa'iba atroban. Tahu nggak artinya ini apa? Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Ini Al-Quran loh. Anda udah nggak percaya lagi dengan Al-Quran nih. Nih. Percaya, Bang. Pahala, dengar Bang, hadiah ya, rewardnya kepada orang-orang yang bertakwa adalah gadis-gadis yang punya payudara besar Bang, yang payudaranya montok. Nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara. Payudara apa Bang? Coba Abang baca. Payudara apa? Payudara apa? Baca saja Bang. Enggak, ada yang baca, nanti saya sendiri yang tahu agama Islam. Ayo. Berpayudara apa? Baca aja Bang. Payudara apa? Baca aja Bang, enggak apa-apa. Nah, berat saudara-saudara. Sampai dari tadi Bang sebenarnya hanya itu loh, gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Nah, sekarang Bang, bagaimana Anda masih mau mengklaim bahwa Tuhan di dalam agama Islam sama dengan Tuhan di dalam agama Kristen? Di dalam agama Kristen ada seorang Saduki, orang Saduki ya, berbicara kepada Tuhan Yesus di dalam Injil. Begini pertanyaan orang Saduki. Guru, kata dia, ada seseorang laki-laki memiliki seorang istri. Kemudian laki-laki ini meninggal. Kemudian istri itu menikah lagi dengan seorang laki-laki. Begitu terus sampai 7 kali.
pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan ini? Karena ketujuhnya itu sudah menikahi si perempuan ini. Siapa nanti di di hari kebangkitan yang menjadi suaminya? Apa kata Yesus? Kamu betul-betul sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah. Ya kan? Pada hari berbangkit, pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, malah justru di dalam surga kawin-mawin, kesibukan penghuni surga. Itu bang, ajaran agama Islam ini bang, tapi orang Islam malu mengakuinya. Loh, ini ajaran agama Islam loh bang. Iya. Secara letterlet memang itu menuliskan seperti Lah itu, iya, Bang. kenapa Anda katakan bahwa Tuhan kita sama bang? Beda bang. Yang saya katakan sama itu begini bang, karena saya percaya juga semua agama itu pasti menyembah terhadap salah satu zat yang sampai sekarang juga kita belum tahu itu keberadaannya di mana, yang menciptakan alam. Gini ya bang ya, begini bang. Masalahnya jalan yang berbeda untuk menuju ke sana bang. Nah, dalam agama saya bang, yang saya yakini terlepas dari semua itu yang abang baca-baca yang berat-berat itu. Oke nih, saya putarkan, saya tambahin satu lagi bang. Ini satu lagi karena sebentar lagi kita mau selesai sedikit bang. Ini kita mau selesai acara kita. Bang, menciptakan kebaikan, menciptakan keadilan, kemudian saya meyakini saya punya Tuhan. Itu aja bang, terlalu berat. Oke, gini. Oleh Anda bisa ngomong apa saja karena Anda belum jadi orang Islam yang sejati. Nih, ini perkataan seorang ustadz. Ini saya tambah lagi satu orang ustadz ya. Bang, saya tambah lagi satu orang ustadz. Mau dengar? Banyak juga perdebatan bahwa agama Kristen juga itu banyak hal sebenarnya yang tidak masuk logika juga. Baik. Anda tadi gini, masalahnya begini. Anda sudah mengunci dirimu dengan mengatakan Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Biarkan ustadz yang bicara. Nih, dengarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Itu diklarifikasi bang. Kita sudah dengar juga videonya. Itu ucapan kita tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di seks. Kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Itu bang, gimana Anda masih mau? Sekarang betul nggak itu ajaran agama Islam? Kalau video itu bang, saya sudah nonton. Bahkan ustadznya juga sudah mengaku salah. Artinya Anda setuju nggak bahwa itulah ajaran agama Islam? Menurutku ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, ya udah kalian rapat dulu lah. Kalian rapat dulu, tentukan dulu yang mana ajaran agama Islam. Satu bilang A, satu bilang C, satu bilang D. Aduh, gimana nih? Rapat dulu. Tapi sudah klarifikasi. Gimana? Itu di beberapa, makanya abang nonton TV juga dong. Saya kan nonton itu dari Berita TV bang. Makanya iya diklarifikasi karena dia dipaksa. Banyak ormas-ormas yang ya Anda tahu kan, kalau udah dalam tekanan ormas-ormas ya bang. begitu. Tapi aslinya memang seperti itulah ajaran agama Anda. Ada dalilnya, ada ayatnya. Bagaimana? Di kelompok Kristen juga bang, ada juga kelompok-kelompok yang seperti itu bang, yang ajarannya juga kadang-kadang. Apakah ada dasarnya dalam Bible? Apakah ada dasarnya? Ya, yang saya maksud kan kalau abang misalnya di dalam ajaran agama Kristen banyak sekte-sekte aneh-aneh. Contoh misalnya jemaatnya disuruh makan rumput, ya kan? Ada itu. Tapi mana dasarnya dalam Bible? Ada enggak? Kalau enggak ada ya buang ke laut. Sekarang masalahnya yang barusan diomongin tadi ada dasarnya dalam Quran. Betul. Tapi kan secara letterlet sebenarnya tidak seperti itu mas. Muter lagi. Oke lah bang, karena berhubung saya mau ada acara, jadi kita sudahi dulu. Besok kita ngobrol lagi bang ya. Ini kita diskusi kita singkat ini. Padahal sudah 15.600 orang jamaah ini yang sudah menanti-nanti diskusi yang lebih indah, lebih ciamik lagi nih. Tapi besok kita lanjut lagi bang ya. Oke? Gimana? Satu kalimat aja. Apa? Silakan. Bang, terus terang sejak awal itu saya masuk ke sini bang sebenarnya karena sudah lama saya ikuti abang. Sebenarnya banyak kajian-kajian abang itu yang saya tidak pernah dengar sebenarnya sebelum-sebelumnya, dan saya tertarik sebenarnya diskusi panjang, bukan diskusi debat seperti ini sebenarnya, tapi abang menggiring saya untuk terlalu jauh masuk hal yang berat. Padahal saya mau ringan-ringan saja sebenarnya tentang. Boleh, besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Hari ini saya mau ada acara, oke? Secara manusia begitu bang. Terus terang aja bang. Kalau kesempatan saya mau diskusi sama abang sebenarnya, tapi jangan besok. Artinya gini, jangan lupa follow yang akun ini karena banyak akun Edis TV tapi bukan saya, itu palsu, banyak sekali. Jadi pastikan Anda follow yang ini. Ini sudah sekitar 2 minggu lalu saya ikutin abang sebenarnya, sudah lama saya follow.
Oke, baik, terima kasih. Supaya saya kasih tahu kepada yang lain juga bahwa banyak akun-akun di luar sana, akun-akun palsu. Begitu. Oke ya, gitu ya. Oke Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Anugrah. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman sekalian ya.